mager itu mari gerak. Yang setuju dengan saya katakan amin. Ayo kita gerak. Ya, saya sengaja memberi judul ajakan begitu supaya kita mulai bergerak, supaya otot-otot rohani kita kuat kembali, supaya tidak ada satupun yang hilang keseimbangan, tidak ada satupun yang akhirnya sakit dan jatuh. Semuanya tetap berdiri dengan kokoh. Setuju katakan amin. Nah, saya nonton sebuah video di YouTube, itu ada ojek namanya ojek mager. Jadi ternyata orang-orang yang malas gerak itu mereka punya suatu pelayan yang namanya ojek mager. Jadi kalau malas gerak, gak mau buat apa-apa, tinggal pencet aplikasi dan ojek itu datang. Kalau mau pesan makanan, pencet aplikasi dan makanan datang. Kalau malas makan, tinggal buka mulut dan dia suapin. Kalau kotoran, tempat tidur atau rumahnya kotor dan malas bersihkan, tinggal panggil, dia datang dan dia bersihkan. Tapi tentu uang akan keluar. Nah, ada anak muda yang mager. Tapi dia punya uang, sehingga dia tinggal pencet aplikasi, ojek mager datang. Dia pencet aplikasi lagi, ojek mager bawa makanan datang. Pencet lagi aplikasi, ojek mager bersihkan rumahnya. Dan dia keluarkan uang terus. Nah, selama 6 bulan kemudian uangnya habis. Lalu dia sadar, gara-gara aku malas gerak, uangku habis. Lalu akhirnya dia keluar dan cari kerja. Waktu dia cari kerja, kerja yang paling mudah dia dapat adalah ojek mager. Akhirnya dia lamar dan dia dapat kerja di situ, ojek mager, dan dia mendapatkan orderan hari itu. Dia bawa orderannya ke sebuah perusahaan dan dia masuk ke ruang direktur, dan betapa kagetnya dia. Waktu dia sampai ke ruangan itu, ternyata yang memesan makanan itu adalah ojek mager dia yang beberapa bulan yang lalu dia pakai untuk suapin dia, untuk bersihkan rumahnya, untuk bawa makanan untuk dia. Betapa kagetnya dia, heran. Setelah 6 bulan kemudian berubah. Yang dulunya pelayan menjadi tuan, yang dulunya tuan berubah menjadi hamba. Nah, apa yang saya mau sampaikan kepada saudara dari cerita ini, kalau kita tidak mau melatih diri kita untuk bergerak, mari kita gerak maber, mari beribadah. Amin. Mari beriman. Amin. Maber, mari berdoa. Amin. Sebab kalau tidak, saudara, akhirnya ketakutan, kecemasan, kebimbangan, keraguan-raguan, penyakit akhirnya menjadi tuan atas kita. Dulu kita kuat, dia menjadi tuan, budak kita. Aku percaya pasti Tuhan tolong aku. Tapi karena gara-gara mager, ketakutan, kecemasan menjadi tuan atas kita. Kita menjadi takut, kita menjadi khawatir, kita mulai kehilangan keseimbangan, kita mulai tidak bisa lagi berjalan dalam rencana Tuhan dan mungkin jatuh. Sebab itu saya dan saudara bukanlah orang Kristen yang mager, yang orang dunia bilang malas gerak, tapi mari kita gerak, amin. Mari gerakan iman kita, setuju katakan amin. Mari gerakan hati, iman percaya saudara, gerakan tubuh kita, melatih tubuh kita untuk beribadah. Alkitab berkata begini, kamu dahulu menjauhkan diri, itu dulu kita. Dulu kita adalah seterunya Tuhan dan kita layak dihukum kekal. Itu semua kita. Karena perbuatan kita jahat dan kita melawan Tuhan di dalam pikiran kita. Sehingga konsekuensinya adalah kita harus dihukum kekal dan itu adil. Tetapi ayat 22 berkata sekarang sudah didamaikan oleh tubuh yang lain. Ada tubuh yang lain yang menggantikan hukuman yang harusnya kita tanggung. Yaitu Kristus Yesus Tuhan melalui kematiannya. Dan menjadikan kita kudus, tidak bercacat celah di hadapan Bapa. Amin. Saya dan saudara hari ini karena tubuh yang lain menggantikan kita, hari ini Dia menjadikan kita kudus dan tidak bercacat di hadapan Bapa. Amin. Nah, baru ayat 23 berkata, sebab itu kamu harus apa? Setelah diselamatkan, setelah dikuduskan oleh tubuh yang lain, Kristus Yesus yang menggantikan kita. Ayat 23 berkata, sebab itu harus sungguh-sungguh apa?
Kalau yang kuning ada di tulisan apa? Bertekun dalam iman. Setuju, katakan amin. Dengan teguh dan tidak bergeser dari pengharapan kita akan kebenaran kabar baik Injil Tuhan Yesus yang sudah diberitakan hari ini dan telah diberitakan sampai ke seluruh dunia, ke bangsa-bangsa. Sebab itu setelah diselamatkan, dikuduskan, dijaga dan dipelihara oleh Tuhan, maka harus sungguh-sungguh bertekun di dalam iman. Amin. Nah, Ibrani pasal 6 ayat 11 ayat 12 saya pakai terjemahan sehari-hari, bahasa Indonesia. Jadi bahasanya sedikit pasar. Kami ingin sekali supaya kalian masing-masing terus bersemangat sampai akhir, sehingga kalian, ya kita harus menerima terjemahan ini. Kalian menerima apa yang kalian harapkan itu. Kami tidak mau kalian menjadi malas, tetapi kami ingin supaya kalian hidup seperti orang-orang yang menerima apa yang dijanjikan Tuhan, karena percaya kepadanya dan menunggu dengan sabar. Tuhan mau sampai akhir kita terus bersemangat. Amin. Tidak menjadi malas, tapi hidup seperti orang yang menanti Tuhan, seperti orang yang menerima apa yang telah dijanjikan, karena percaya kepada Tuhan dan menunggu dengan sabar. Sebab itu hari ini saya share beberapa bagian, mari kita gerak. Bagian yang pertama adalah mager. Mari kita gerakan tubuh kita untuk beribadah. Amin. Gerakan tubuh kita untuk beribadah. Alkitab berkata begini, jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti kebiasaan beberapa orang. Iya. Kalau saudara beribadah dengan mengikuti protokol kesehatan, sekarang adalah wabah pandemik COVID, saudara beribadah dengan mengikuti protokol kesehatan, saudara safe, aman. Saya menganjurkan yang usia yang rentan bisa mengikuti ibadah online di rumah. Tapi kalau yang muda-muda, yang usia produktif, saudara bisa mengikuti ibadah offline dengan mengikuti protokol kesehatan. Saudara pasti aman. Sebab itu latih tubuh ini untuk beribadah. Ayat 1 Timotius 4 ayat 7 berkata, latih dirimu sendiri untuk beribadah. Yang setuju katakan amin. Latih diri ini untuk beribadah. Nah, saya mau tunjukkan kepada saudara, ini adalah astronot Amerika yang mereka ada di luar angkasa. Ada yang 340, 328, 289, 272 hari mereka ada di luar angkasa. Nah, mereka ada di luar angkasa dan di keadaan yang minim gravitasi. Dan mereka bisa terbang, mereka bisa mengangkat beban yang 50 kilo hanya seperti beberapa kilo saja. Dan mereka terbang dan ketika kita melihatnya kita merasa, wah kayaknya hidup di luar angkasa itu bebas. Saya bebas ya, saya bisa terbang, bebanku tidak ada. Dan kita membayangkan kayaknya enak ya hidup di sana. Gak ada beban, saya bisa terbang. Nah, itu tidak selucu yang kita bayangkan. Saya dulu juga berpikir begitu. Kayaknya kalau saya hidup atau di dunia ini, kita seperti itu rasanya aku gak ada beban. Ternyata tidak seperti yang kita pikirkan. Mereka sangat menderita ketika mereka kembali ke bumi. Waktu mereka kembali ke bumi, mereka berjalan 3-5 langkah jatuh. Karena mereka mengalami sakit ini, muscle atrophy. Sakit pada otot yang diakibatkan oleh kurang gerak, kurang beban, atau makanan yang tidak sehat. Sehingga akibatnya otot mereka menjadi mengecil, otot mereka mulai melemah, mereka kehilangan keseimbangan. Waktu mereka sampai di bumi dan mereka mencoba berjalan 3 langkah atau 5 langkah langsung jatuh. Mereka mengalami penglihatan yang bermasalah, mengalami jantung yang bermasalah akibat daripada kurang gerak di angkasa, luar angkasa. Sehingga mereka sangat menderita ketika mereka sampai ke bumi. Dan mereka harus berusaha menyesuaikan diri dengan kehidupan di
di bumi waktu yang cukup lama, baru mereka bisa menyesuaikan diri lagi. Dan mereka sangat tersiksa ketika mereka kembali ke bumi. Nah, apa yang saya mau share dari contoh ini? Kalau kita tidak melatih otot rohani kita, maka kita bisa mengalami seperti muscle atrophy. Otot rohani kita melemah, sehingga akhirnya kita kehilangan keseimbangan, dan kita kehilangan kekuatan, kita goyah, kita tidak bisa berjalan sesuai di dalam rencana Tuhan di dunia ini. Sebab itu latih diri kita untuk beribadah. Tapi mungkin ada yang berkata begini, bagaimana kalau saya ibadah online? Ya enggak apa-apa. Tapi coba saudara, saya mau tanya saudara, siapa yang setiap hari mengikuti Jesus Fast? Atau breakfast with Jesus setiap pagi? Atau 7 minute JT, jelang tidur? Ada? Enggak ada. Iya. Ada yang ikuti ibadah online? Ada. Iya, mungkin karena ini adalah ibadah offline sehingga aku sudah ibadah, aku nggak perlu ikuti ibadah online. Oke, nggak apa-apa. Tapi seberapa banyak dari kita yang akhirnya mulai kehilangan disiplin rohaninya? Saya mengikuti ibadah online di headset di telinga saya, tapi saya tidur sambil nonton TV. Saya taruh headset tapi saya jalan-jalan cari makan. Saya cari makan sambil. Saya baru sadar kalau hari itu saya dengar firman. Saya lagi dengar pujian penyembahan, tapi mulut saya diam. Tangan saya nggak bergerak apa-apa. Saya mulai pasif dan saya mulai kehilangan disiplin rohaninya. Nah, sebab itu saya dan saudara perlu melatih diri kita untuk beribadah. Yang setuju katakan amin. Kidung Agung 2 ayat 14 saya bacakan ayat ini. Merpatiku di celah-celah gunung batu, di persembunyian, di tempat yang curam. Apa di situ? Perhatikan atau perlihatkan ya? Perlihatkan dirimu. Nah, ini kan bahasa syair. Kalau saya bisa ubah dalam bahasa sederhana, sehari-hari bahasa kita, maka jemaatku, umatku, anak-anakku yang aku kasihi di celah-celah gunung batu, di persembunyian yang curam, apa? Perlihatkan dirimu. Perdengarkan suara kita. Setuju katakan amin. Sebab suaramu itu merdu dan penampilanmu itu elok. Nah, kalau saya ibadah online, ya saya memang pasif akhirnya. Karena saya hanya dengar orang nyanyi, saya pasang telinga, saya jalan-jalan. Tapi kalau saudara yang sehat dan beribadah begini, saudara bisa mengangkat tangan. Saudara bisa memperdengarkan suaramu untuk menyembah Tuhan. Saudara bisa mempertunjukkan ekspresi saudara di hadapan Tuhan. Amin. Sebab itu latih diri kita. 1 Timotius 4 ayat 8 berkata begini, latihan jasmani itu sedikit saja manfaatnya, tetapi ibadah itu bermanfaat dalam segala hal. Karena mengandung janji hidup sekarang dan hidup akan datang. Dan firman ini benar. Latihan jasmani, ini Paulus hidup di budaya Yunani yang pada masa itu mengagungkan fisik, penampilan fisik. Sehingga kalau kita melihat lukisan atau pahat orang-orang Yunani kuno, itu memahat orang dengan penampilan telanjang. Karena mereka dulu memuja kecantikan, kesimetrisan. Tubuh yang simetris, itu indah. Sehingga Paulus hidup di budaya itu, dia berkata begini, semua orang mengidolakan ini, jasmaninya. Tapi Paulus berkata begini, yang jasmani itu sedikit manfaatnya, tapi ibadah itu bermanfaat dalam segala hal. Karena dia mengandung hidup yang hari ini dan hidup yang akan datang. Nah, kita di zaman modern, kita bisa saja mengidolakan hal-hal yang fana dan lupa kepada hal yang kekal. Kita bisa saja mengidolakan, memuja penghargaan bisa saja, kita bisa memuja kesuksesan bisa saja.
Kita bisa memuja kecantikan, bisa saja. Dan itu akhirnya semua fokus kita di situ dan kita memberikan semua hati hidup kita di sana. Lupa kepada yang kekal. Sebab itu saya dan saudara melatih diri kita untuk beribadah. Karena ibadah itu mengandung hidup sekarang dan hidup yang akan datang. Setuju, katakan amin. Tapi ada yang berkata begini, ibadah aku gak dapat apa-apa ya. Kalau ada yang berkata begitu, pertanyaannya dapat apa ya? Jawabannya dapat apa ya? Seandainya ada yang beribadah dan berkata begitu, sebetulnya ini adalah ibadah yang tidak menguntungkan baginya. 1 Timotius 6 ayat 6 berkata begini, 1 Timotius pasal 6 ayat 6 berkata, tetapi ibadah yang disertai rasa puas, itu merupakan keuntungan yang besar. Yang rasa puas itu seperti apa? Ibadah, ketika kita beribadah, kita ketemu dengan Tuhan Yesus. Ketika saya dan saudara beribadah, kita ketemu dengan Tuhan. Hati kita, fokus kita, mata dan hati kita tertuju kepada Tuhan Yesus. Itu adalah ibadah yang memberi keuntungan. Sebab itu setiap kali kita beribadah, pastikan kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Setuju, katakan amin. Sebab saya membaca kisah pelayanan Tuhan Yesus. Semua orang yang ketika datang kepada Yesus dan ketemu dengan Tuhan Yesus, mereka tidak pernah pulang dengan tangan hampa. Mereka datang dengan sakit, mereka menerima kesembuhan. Mereka datang dengan pergumulan apapun, mereka mendapatkan jawaban. Mereka mendapatkan pertolongan. Yang sudah berobat bertahun-tahun tidak sembuh, ketika ketemu dengan Yesus, dia ditolong oleh Tuhan. Ada yang ikut acara Aku Ditolong Tuhan, Selasa dan Kamis? Oh enggak juga. Ya, saya hanya berpikir dalam hati saya, apakah kita hanya punya masalah baru kita cari itu dulu. Tapi karena saya sadar saya sudah bertobat. Kalau enggak senang, susah, saya tetap cari Tuhan. Amin. Karena ketika saya ketemu dengan Tuhan, sesuatu terjadi dalam hidup saya. Ibadah yang disertai dengan rasa puas artinya, aku ketemu dengan Yesus. Aku dapatkan dia. Aku dapatkan kebaikannya, aku dapatkan hadiratnya jamaahku. Itu adalah ibadah yang mendatangkan keuntungan. Tapi mungkin ada yang berkata lagi, gak usah ibadah hari ini, nanti pun masih ada hari Minggu. Ya, saya Maliaka 3 ayat 13, Maliaka pasal 3 ayat 13 berkata begini, perkataanmu, ini terjemahan Indonesia Modern Bible ya. Perkataanmu kurang ajar melawan aku. Yahweh berfirman, tetapi kamu berkata apa yang akan kami katakan terhadap engkau? Ayat selanjutnya berkata begini, saya pakai terjemahan baru. Kamu berkata adalah sia-sia beribadah kepada Tuhan. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Oleh sebab itu kita menyebut berbahagia orang yang gegabah, bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik, tetapi mencobai Tuhan pun mereka luput. Nah, jadi ketika kita ngikut Tuhan, ada perbandingan kita melihat perbandingan. Orang itu gak percaya Yesus, gak ibadah, gak ngikut Tuhan, tapi dia lebih baik daripada aku. Sementara aku ibadah, aku gak lebih baik. Sudah sia-sia aku beribadah. Nah, Tuhan berkata di ayat 13, itu perkataan yang melawan Tuhan. Nah, ayat 16 berkata begini berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengar sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Setuju, katakan amin. Sebuah peringatan tercatat untuk orang-orang yang hormat akan Tuhan, orang-orang yang beribadah kepada Tuhan, orang-orang yang menyembah Tuhan. Dan pada harinya, ayat 17 berkata, pada hari yang disediakan Tuhan akan mengasihi mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Saya percaya semua kita adalah orang tua. Kalau anak saudara itu rasanya kok dia lebih baik dari anak yang lain, bagaimana dengan hati kita? Dia ngomong apa? Aku kasih. Manusiawi. Tuhan akan mengasihi mereka sama seperti seseorang menyayangi
anaknya yang melayani dia. Sebab itu ibadah itu berguna untuk hari ini dan hari yang akan datang. Setuju, katakan amin. Sebab itu jangan pusing dengan apa kata orang. Jangan ribut dengan apa suara-suara sumbing di sekitar kita. Ngapain ibadah? Jangan pusing. Aku ibadah, aku tetap biasa-biasa saja. Janganlah terpengaruh. Tetaplah beribadah. Setuju, katakan amin. Mari gerakan diri kita untuk beribadah. Nah, bagian yang kedua. Mari gerakan otot iman kita untuk percaya. Mari gerakan otot kita untuk percaya. Otot iman kita untuk percaya. Bukan saja jadi orang Kristen, baca firman Tuhan dan tahu firman Tuhan. Aku akan meluputkan engkau. Bukan saja tahu seperti itu, tetapi gerakan otot iman ini untuk percayai. Yesus berkata kepada orang yang anaknya itu alami gangguan setan. Orang itu ngomong sama Tuhan Yesus begini, Tuhan kalau engkau bisa tolong anak saya. Tuhan Yesus balik ke dia dan ngomong, hah, kamu ngomong apa? Kamu ngomong aku bisa. Aku bisa. Ayatnya tadi berkata, apa saja bisa asal engkau percaya. Markus pasal 9 ayat 23, Yesus berkata kepadanya, jika engkau bisa percaya, segala sesuatu mungkin bagi orang yang percaya. Setuju, katakan amin. Nah, semua kita itu dipanggil Tuhan. Saudara dipanggil Tuhan di dalam jalan hidup saudara. Saudara dipanggil Tuhan di dalam panggilan kehidupan saudara. Dan saudara menjalani hidup kita masing-masing sesuai dengan rancangan Tuhan atas kita. Sehingga saudara kita hidup dengan panggilan dan jalan hidup yang berbeda-beda. Nah, di dalam panggilan dan jalan kehidupan kita juga mempunyai pergumulan, tantangan yang berbeda-beda pula. Kita mempunyai, mengalami sakit penyakit, kita mengalami lembah air mata, kita mengalami tekanan dalam hidup kita, itu berbeda-beda juga. Kalau saya bisa tunjukkan kepada saudara, suatu hari Tuhan Yesus mengikuti sebuah pesta pernikahan di Kana di Matius pasal 2 ayat 5, saya bisa tampilkan. Suatu hari dia mengikuti pesta pernikahan di Kana, lalu si pembuat pesta itu punya persoalan. Dia ada masalah dengan anggur. Punya masalah dengan harga diri dia di hadapan semua orang. Lalu Maria yang mengenal Tuhan Yesus, dia berkata kepada pelayan yang melayani, dengar baik-baik, apapun yang dia katakan kepadamu, lakukanlah. Ingat pesannya, apapun yang dia katakan kepadamu, lakukanlah. Lalu persis setelah itu Tuhan Yesus berkata, isilah bak-bak itu. Setelah diisi, Tuhan Yesus berkata, cedoklah, bawalah ke pemimpin pesta. Nah, persoalannya begini, ini air kok dicedok kepada pemimpin pesta, apa maksudnya? Tetapi dibutuhkan otot iman ini untuk melakukannya. Ada satu kisah lagi. Tuhan Yesus mendapatkan pesan bahwa Lazarus sakit. Datanglah dan doakanlah dia. Tapi Tuhan Yesus tidak datang selama 2 hari. Dan kabar yang kedua adalah Lazarus sudah mati. Baru Yesus datang. Begitu dia sampai sudah 4 hari, mereka sudah kuburkan Lazarus di dalam kuburannya. Lalu Yesus datang dan berkata kepada Marta dan Maria, angkat batu itu. Angkatlah batu itu. Tapi saudara perempuan dari yang mati itu berkata, Tuhan, dia sudah berbau. Nah, Tuhan Yesus berkata, angkat batu itu. Tapi Maria berkata, dia sudah 4 hari. Tapi Tuhan Yesus berkata begini, ayat 40. Yesus menjawab, bukankah telah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Dibutuhkan otot iman ini digerakkan untuk percaya. Setuju, katakan amin. Bukan saja baca firman lalu jadi sebuah pengetahuan, tapi diperlukan iman untuk percaya.
bukankah sudah kukatakan kepadamu jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Petrus sudah kerja sepanjang 1 malam tidak ada hasil. Pagi-pagi Tuhan Yesus datang dan berkata kepadanya, kamu dapat apa? Kami gak dapat apa-apa Tuhan. Sudah, tebarkan jalanmu di sebelah kanan. Petrus sempat berkata kepada Tuhan Yesus, tempat itu sudah aku buang jala dari semalam, dan aku sudah bekerja sepanjang malam. Tapi karena engkau sepanjang malam telah kerja tapi tidak memperoleh apa-apa, tetapi karena perintahmu, ya aku lakukan juga. Maria yang mengenal Yesus berkata kepada orang-orang, dengar baik-baik apa yang dia katakan, lakukan. Petrus kenal Yesus. Waktu disuruh melakukan sesuatu yang di luar hukumnya, pengetahuannya, dia sempat berkata, aku sudah kerja tapi gak ada hasil, tapi karena perintahmu aku lakukan. Ketika dia melakukannya, dia menangkap sejumlah besar ikan. Jadi dibutuhkan otot iman ini dikerahkan untuk percaya. Karena Alkitab berkata tidak ada yang mustahil bagi orang-orang yang percaya. Setuju, katakan amin. Suatu hari Yairus, pemimpin rumah ibadat Yahudi, datang kepada Yesus dan berkata, Tuhan, anak perempuanku sakit. Datanglah dan doakanlah dia. Tuhan Yesus berkata, oke, aku datang. Waktu dia di tengah perjalanan, ternyata ada satu perempuan yang pendarahan selama 12 tahun dan berobat kemana-mana gak sembuh. Perempuan itu menjamah jubah Yesus dan dia disembuhkan, dan ceritanya jadi panjang. Tuhan Yesus harus meladeni wanita itu beberapa waktu lamanya, dan sementara dia berurusan dengan banyak orang-orang dari keluarga Yairus, pemimpin rumah ibadah itu datang memberitahukan dia dan berkata, anakmu sudah mati. Yairus sebagai bapaknya, dia akan kecewa dan dia berkata, gara-gara perempuan itu anakku sudah mati. Coba kalau anak perempuan itu enggak menghalangi perjalanan Yesus, mungkin anakku enggak mati. Dia sebagai manusia. Tuhan Yesus ketika mendengar itu, dia berkata kepada Yairus, kepada pemimpin rumah ibadah itu, jangan takut, percaya saja. Dia menjaga iman daripada orang ini supaya jangan khawatir, supaya jangan menyerah. Dia bisa saja berkata, Tuhan Yesus, terima kasih buat undanganmu, engkau sudah mau bersusah payah datang ke rumahku, tapi apa boleh buat, anakku sudah mati, sudah, izinkanlah saya pulang untuk mengubur anakku. Tapi Tuhan Yesus berkata kepada orang ini, jangan takut, percaya saja. Hari ini Tuhan Yesus berkata kepada saudara, jangan takut, percaya saja. Setuju, katakan amin. Lihat saudara, orang-orang ini punya pergumulannya masing-masing. Mereka di dalam panggilan kehidupan mereka masing-masing, dengan jalan kehidupan masing-masing, dan mengalami pergumulan masing-masing. Sama dengan semua yang duduk di tempat ini, mungkin pergumulan kita tidaklah sama, hampir mirip-mirip. Tetapi kuncinya hanya satu saja, percaya. Karena dengan percaya kita melihat perkara-perkara yang supranatural. Yang setuju katakan amin. Saudara, Tuhan Yesus ngikut dia dan dia pergi ke rumah orang itu, dan ketika dia sampai di sana orang-orang menangis. Dia berkata, jangan nangis, dia cuma tertidur. Mereka mentertawakan Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus mengusir semuanya. Dia hanya membawa 3 orang muridnya, Yohanes, Petrus, dan Yakobus, dan orang tua daripada anak itu masuk ke dalam. Tuhan Yesus itu benar-benar menjaga orang ini supaya tetap percaya, tidak terpengaruh oleh orang lain, suara yang lain. Tetap percaya. Sehingga dia bawa mereka masuk dan dia berkata, talitakum, bangkitlah. Dan anak itu bangkit. Dia tidak menyerah, tetapi dia percaya. Tuhan Yesus tadi berkata, percaya saja, jangan takut. Sehingga dia mengikutinya. Dan ending daripada percayanya, tidak pernah dikecewakan. Amin. Semua orang yang percaya kepada Tuhan tidak pernah dikecewakan. Amin.
Saya pergi ke terjemahan sederhana Indonesia, terjemahan ya di Markus 9 ayat 23. Tetapi Yesus menegur dia dan berkata kepadanya, ya, kenapa kamu meragukan? Apakah aku bisa melakukan sesuatu? Apa saja bisa, asal percaya. Amin. Apa saja bisa, asal percaya kepada Yesus. Kalau saudara mengikuti Jesus Fest, maka Pastor Yos sempat berkata begini, natural, orang Kristen yang natural itu dia lihat dulu baru percaya. Ya, aku lihat dulu baru aku percaya. Kalau enggak ya aku enggak percaya. Nah, itu orang Kristen natural. Tapi orang Kristen supranatural itu percaya dulu, baru melihat. Sebab itu percayalah. Setuju, katakan amin. Karena dengan percaya kita melihat perkara yang supranatural. Mazmur pasal 22 ayat 24, 2 sampai ayat 4, 5 dan 6. Elohimku, Elohimku, mengapa engkau meninggalkan aku? Waktu Tuhan Yesus di atas kayu salib, dia mengucapkan kata ini. Apa engkau meninggalkan aku? Tuhanku, Tuhanku. Kenapa dia berseru begitu? Karena semua pemberontakan kita, semua dosa kita ditangguhkan kepadanya. Sehingga Bapak memalingkan mukanya. Nah, sebelumnya Mazmur pasal 22, Mazmur berkata, ya Elohimku, aku berseru kepadamu siang tapi engkau tidak menjawab aku. Ini sebetulnya adalah tipologi tentang Kristus Yesus. Kenapa Tuhan memalingkan mukanya dari kita? Karena dosa kita. Tapi puji Tuhan, ketika Tuhan Yesus di atas kayu salib, dulu kita menjadi musuhnya, tetapi dan sekarang kita sudah didamaikan. Karena itu semua orang yang percaya kepadanya, ketika dia berseru, ada jawaban. Ketika dia percaya, dia akan melihat kemuliaan Tuhan. Ketika dia percaya kepada Kristus Yesus, dia akan melihat pertolongan Tuhan. Amin. Nah, pemazmur berkata begini, kenapa engkau tidak tolong aku? Aku malam tidur tidak tenang. Aku berseru engkau enggak jawab. Aku berdoa tidak terjadi sesuatu. Jawabannya dari ayat berikutnya. Baru dia sadar dan dia melihat. Ternyata leluhur kami percaya kepadamu dan mereka mendapatkan keluputan. Ketika mereka berseru kepadamu, mereka dibebaskan. Ketika mereka percaya, mereka tidak dipermalukan. Sebab itu orang yang percaya kepada Tuhan akan diluputkan. Setuju, katakan amin. Coba ganti kata kami, saya, aku percaya kepadamu, aku percaya dan engkau meluputkan aku. Dan aku berseru kepadamu dan dibebaskan, aku percaya kepadamu dan tidak dipermalukan. Ya, ganti kata kami, kata ganti diri dengan kata kita. Kata ganti diri kita, aku ya. Ya, sama-sama kita baca ayat 5, kami percaya kepadamu, aku percaya. Oke, sama-sama kita baca dengan suara yang keras, 1, 2, 3. Aku percaya kepadamu, aku percaya dan engkau meluputkan aku. Aku berseru kepadamu dan dibebaskan. Aku percaya kepadamu dan, sekali lagi dengan suara keras, 1, 2, 3. Aku percaya kepadamu, aku percaya dan engkau meluputkan aku. Aku berseru kepadamu dan dibebaskan. Aku percaya kepadamu dan tidak dipermalukan. Yang percaya berikan suara-suara yang meriah bagi Tuhan Yesus. Iya. Bukan saja kita menggerakkan tubuh kita untuk beribadah. Bukan kita melatih otot iman kita untuk percaya. Kita juga bisa gerakan hidup kita untuk melayani Tuhan. Kita bukan saja menjadi orang percaya yang beribadah, bukan saja menjadi orang percaya yang percaya dan terima mujizat Tuhan, tapi kita orang percaya yang memakai hidup kita untuk melayani Tuhan. Kalau saudara melihat gambar ini adalah gambar kapal Titanic yang tenggelam.
Bahkan pembuatnya membuat kapal yang besar sehingga dia dengan sesumber berkata Tuhan saja nggak bisa menenggelamkan kapal ini. Tetapi ternyata di dalam pelayarannya yang pertama kali kapal ini tenggelam. Dan dia membunuh 1.500 orang. Yang selamat cuma 700 orang. Nah, gambar ini digambar oleh Willis Tower. Kalau kita melihat pesan dari gambar ini ada di sini. Nah, ada di sini. Di tengah-tengahnya. Di dalam semua ini, semua orang sedang berteriak minta tolong. Semua orang sedang ketakutan. Semua orang sedang menghadapi kematian. Mereka berusaha untuk menyelamatkan hidup mereka masing-masing. Apa yang mereka bisa gapai untuk menyelamatkan hidup mereka? Nah, di dalam keadaan semua orang panik, takut akan kematian ini, ada seorang ibu yang mau menyelamatkan seseorang. Nah, itu pesan daripada lukisan itu. Nah, apa yang saya mau share dari gambar ini kepada saudara semua? Tahukah saudara bahwa dalam hidup kita ada begitu banyak orang yang sedang berseru minta tolong. Mereka sedang berjalan kepada kematian yang kekal selama-lamanya. Mereka sedang di dalam ketakutan. Mereka tidak tahu bagaimana caranya mereka bisa diselamatkan. Saya dan saudara dulu adalah musuh Tuhan. Tapi karena Kristus Yesus sudah dibebaskan. Dan kita dalam hidup kita bersemangat untuk terus melayani Tuhan. Lalu kita ada di tengah-tengah orang-orang itu. Apa yang ingin kita kerjakan? Hanya satu, isi hati Tuhan untuk selamatkan kita. Eklesia, gereja dipanggil Tuhan untuk memberi pengaruh bagi orang-orang di sekitar kita. Tahukah saudara bahwa kita tidak sadar dan kita tidak terbuka mata rohani kita. Tetapi ada orang di sekitar kita, di dalam kehidupan kita. Mereka sedang seperti orang di dalam bencana itu. Sedang berseru minta tolong. Mereka sedang di dalam kegelapan, ketakutan, kecemasan. Mereka sedang menghadapi kematian. Bukan kematian yang sementara, tapi kematian yang kekal selama-lamanya. Saya dan saudara sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus Tuhan. Hidup dan pergi menjalani kehidupan yang kekal nanti. Kalau kita ada di sana, apakah kita diam saja atau seperti wanita tadi? Biarlah setelah kita menggerakkan hidup kita, tubuh kita untuk beribadah, menggerakkan iman, otot iman kita untuk percaya dan kita terima mujizat Tuhan, kita juga memakai hidup kita untuk melayani Tuhan. Yang setuju katakan amin. Mari kita bangkit berdiri. Biarlah setelah saya dan saudara hidup di dalam dunia ini, melatih otot iman kita untuk percaya dan terima mujizat Tuhan, kita memakai hidup kita, waktu kita untuk beribadah. Yang terakhir adalah kita memakai hidup kita juga untuk melayani. Karena untuk itulah Tuhan panggil kita. Untuk itulah Tuhan mengeluarkan kita dari kehidupan penghukuman yang kekal kepada kehidupan yang kekal. Itulah sebabnya kita disebut dengan eklesia, gereja. Dikeluarkan untuk menjadi berkat. Mungkin saudara sedang ada di posisi nomor 2. Tuhan, aku sedang bergumul dengan keadaan. Saudara bisa percaya berseru kepada Tuhan Yesus. Karena orang yang berseru kepadanya akan diluputkan. Aku percaya dan aku diluputkan. Aku percaya dan aku diselamatkan. Aku percaya dan aku tidak dipermalukan. Mari buka tangan saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Engkau melihat anak-anak-Mu yang percaya hari ini Tuhan. Kami tahu tidak ada yang mustahil bagi orang-orang yang percaya.